2025 di LPTK Universitas Islam Syekh Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video sebagai tugas uji kinerja dengan judul Menyayangi Anak Yatim, Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Coba Widi, dipimpin dulu doanya, nak. Ya, Kak. Doa mulai. Apa kabar semua? Baik, Bu. Siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Kalau siap, persiapkan dulu dirinya, pikirannya, tidak boleh berpikir yang jauh-jauh selain pembelajaran, kemudian hal-hal yang tidak berurusan atau tidak ada kepentingan dengan pembelajaran hari ini disimpan dulu. Kemudian alat tulisnya dipersiapkan di atas meja masing-masing. Kemudian hari ini adakah yang tidak masuk untuk hari ini? Tidak, Bu. Hadir semuanya. Baik, Bu. Masuk pada materi pembahasan hari ini, kita lakukan ice breaking di awal ini dulu ya dengan tepukan anak soleh. Silakan, tepuk anak soleh. Aku, anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua, dihormati, cinta Islam, sampai mati, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Islam, yes! Ibu akan tampilkan gambar yang ada di PPT. Silakan kalian perhatikan ke depan ya. Nampak ini gambar apa? Nampak. Sekarang Ibu akan berikan pertanyaan. Kalian jawab pertanyaan Ibu. Berdasarkan gambar yang ada di PPT ini, suri tauladan apa yang bisa kita ambil dari gambar ini? Yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, apa nih? Mati muslim. Menolong fakir miskin. Oke, jawabannya bagus. Siapa yang sudah hafal bacaan surat Al-Ma'un? Ya, Arvin. Yang lainnya sambil mendengar dan menyimak bacaan dari temannya tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa waylun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yanhauna 'anil ma'ruf. Oke, pernah dengar ayat yang dibaca dari teman kamu tadi? Pernah. Itu namanya adalah surat Al-Ma'un. Ma'un. Ada berapa ayat yang dibaca tadi? 7. Bagaimana dengan kalian? Apakah sudah hafal atau masih ada yang belum hafal? Belum. Sebagian yang sudah dilancarkan kembali. Sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya, Ibu akan sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, dari mengamati video, diharapkan kalian semua nanti mampu membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar, kemudian juga artinya kalian juga tahu. Yang kedua, dari mengamati gambar, diharapkan kalian nanti mampu memilih mana gambar yang sesuai dengan pencerminan dari surat Al-Ma'un, yang sesuai dalam surat Al-Ma'un nanti. Mana gambar yang bisa sesuai dengan kehidupan nyata yang sesuai dengan perintah dalam surat Al-Ma'un ya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran selanjutnya, diharapkan kalian mampu memahami surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai ayat 7. Paham? Paham ya ada tujuan tersebut. Oke. Selanjutnya Ibu akan tampilkan kembali PPT selanjutnya. Perhatikan gambar yang ada di PPT. Nampak gambarnya, Nak? Ada berapa gambar di sini? 2 gambar. Oke. Sekarang ada pertanyaannya. Dari
bisa jawab? Ya, Bu. Nah, Itu sifat tercela. ya, yang satu lagi. Sifat terpuji. Satu tercela, satu terpuji. Bagus. Selanjutnya, dari pertanyaan yang ketiga. Apa sih dampak atau akibat yang ditimbulkan dari kedua gambar ini? Akibatnya yang satu itu bisa membuat anak kena mental. Ya, Fakih katanya satu membuat anak ini kena mental. Gambar keduanya? Gambar keduanya akan membuat hal yang baik juga. Iya. Jadi hal yang baik katanya. Ada lagi, Ibu jelaskan sedikit ya. Ibu jelaskan masalah gambar ini. Baik. Ada tadi jawaban beberapa di antara kalian yang menyatakan ini Bu, gambar seorang bapak memarahi anaknya. Ya, benar jawabannya. Sedangkan anak ini digambarkan sebagai seorang anak yatim. Yatim itu berarti tidak memiliki ayah. Jadi gambar ini adalah perbuatan yang tercela atau sifat yang tidak dipuji yang dilarang oleh agama, yaitu membentak atau memarahi anak yatim. Ya, sedangkan gambar yang kedua ini adalah berbagi kepada orang miskin dengan barang-barang yang bisa digunakan atau bermanfaat. Jadi membantu orang dengan barang bermanfaat. Ini contohnya adalah di mana ini lokasinya? Di panti asuhan. Oke, jadi semua ini berhubungan dengan anak yatim dan fakir miskin. Oke. Untuk memahami lebih lanjut dari pembahasan hari ini, maka Ibu akan tampilkan kembali satu video, yaitu tentang pembacaan surat Al-Ma'un. Kalian simak dengan baik dan teliti dan Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Di ayat yang pertama ini terdapat beberapa hukum tajwid yang akan kita pelajari bersama-sama, yakni yang pertama ara'aita, hamzah fathah bertemu dengan ya mati dibaca layyin atau lembut, maka hukum tajwidnya adalah mad layyin. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Alladhi kita baca dua harokat karena ada zal kasrah bertemu dengan ya sukun atau ya mati, berhukum tajwid maqtad'i. Biddin, di situ ada alif lam yang tidak kita baca. Alif lam bertemu dengan huruf dal, kita langsung masuk tanpa membaca alif lam. Biddin, bukan bildin, karena hukum tajwidnya adalah idgham syamsiyah. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Alladzi yad'ul yatim, ada dal kasrah bertemu dengan ya, hukum tajwidnya adalah maqtad'i. Kemudian yad'ul yatim, ada alif lam bertemu dengan ya, maka wajib kita baca alif lamnya karena alif lam qamariyah. Yatim, ada ta kasrah bertemu dengan ya mati, hukum tajwidnya maqtad'i karena berada di akhir ayat al-waqaf, dia maf'arif lisukun. Boleh dibaca 6 harokat, 4 harokat maupun cukup 2 harokat. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala, kita baca 2 harokat karena hukum tajwidnya adalah maqtad'i. Ada lam fathah bertemu dengan alif. Kemudian yahuddu, ada huruf bo. Huruf bo pengucapannya harus sempurna. Bagaimana cara membaca huruf bo dengan baik? Yakni ujung lidah kita berada pada gigi geraham atas bagian depan.
bo, bi, bu, yahuddu, ala ta'am. Ada dua hukum tajwid yang sama-sama kita namai dengan maqtadi'. Ala ta'am, kita bacanya dua harf. Kemudian alif lam bertemu dengan mim, di sini kita namai, kita temukan kembali dengan izhar qamariyah. Alif lamnya kita baca ta'amul miskin. Kemudian miskin ada kaf kasrah ki bertemu dengan ya mati atau sukun, berhukum tajwid maf'arid lisukun. Fawailul lil musallin, ada waw fathah bertemu dengan ya sukun atau ya mati, maka hukum tajwidnya lain, kita bacanya dengan lembut mad lain. Fawailul lil musallin. Fawailun ada dhammah bertemu dengan lam, maka hukum tajwidnya adalah memasukkan idgham tanpa kita dengungkan. Hukum tajwidnya adalah idgham bila ghunnah, kita memasukkan tanpa mendengungkan. Fawailul lil musallin. Musallin ada lam kasrah bertemu dengan ya mati, hukum tajwidnya adalah maf'arid lisukun. Boleh kita baca 2 harokat, 4 harokat sampai dengan 6 harokat. Alladzina hum an salatihim sahun. Ada dzal kasrah bertemu dengan ya maqtadi'. Hum ada mim mati, mim sukun bertemu dengan huruf ain. Di situ ada ikhfa syafawi. Mimnya mengatur bibir kita dengan sempurna. Hum an salatihim sahun. Ada nun sukun bertemu dengan sad, berhukum tajwid ikhfa haqiqi. Sad masuk dalam salah satu huruf ikhfa haqiqi, maka kita samarkan nunnya ansa. Latihim ada lam fathah bertemu dengan alif, hukum tajwidnya maqtadi'. Kemudian salatihim sa ada mim yang mati bertemu dengan sin, hukum tajwidnya seperti sebelumnya yaitu ikhfa syafawi. Kemudian yang terakhir sahun, sa ada fathah bertemu dengan alif maqtadi', dan hun dia juga maqtadi', namun berubah menjadi maf'arid lisukun seperti sebelum-sebelumnya. Alladzina hum yura'un. Alladzina ada dzal kasrah bertemu dengan ya mati, kita namakan maqtadi'. Hum yu ada mim sukun atau mim mati kembali kita temukan di sini. Mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba, hukum tajwidnya adalah ikhfa syafawi. Ini huruf ya yang kita temukan, maka ikhfa syafawi mengatur bibir kita dengan sempurna. Yura'un. Di sini ada maqtadi', ada ra, ada fathah bertemu dengan alif, namanya maqtadi'. Namun di sini ada yang berbeda, ada hamzah di depannya, maka hukum tajwidnya berubah menjadi mad wajib atau mad jaiz. Mad wajib di sini kita temukan karena menyatu hamzahnya dalam satu kalimat bersama maqtadi'. Wajib kita bacanya 6 harokat. Kemudian ada ayat yang terakhir, wa yamna'una al-ma'un. Ada mim mati, yam bibir kita mengatur dengan sempurna. Na'un ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan nun. Una itu bukan maqtadi' di sini daripada ain u
ain dhammah bertemu dengan waw mati, 2 harokat kita membacanya. Al-ma'un, alif lam syamsiyah, mohon maaf, alif lam qamariyah, yang mana kita wajib membaca alif lam qamariyah ini ketika bertemu dengan huruf mim. Ma'un, fathah bertemu dengan alif muttabi'i, dan terakhir kita temukan muttabi'i, namun karena berada di akhir ayat atau waqaf, dia berubah menjadi mad 'arid lisukun. Wa yamna'unal ma'un. Baiklah, kita ulangi bersama-sama dari awal ayat hingga ayat terakhir, ayat ke-7 dalam surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Selanjutnya kita akan masuk atau kita akan bentuk diskusi kelompok setelah itu. Setelah ini ya, tapi sebelumnya kita masuk dalam diskusi, kita speaking sebentar dengan lagu Rasul Mencintai Anak ya. Bisa? Bisa. Tempat ya. 3, 1, 2, 3, yuk. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Tak penuh orang yang malang, dunia penuh orang yang malang. Mana ada atas semangat? Surah Bisa lanjut? bisa. Jadi selanjutnya kita akan masuk pada diskusi kelompok. Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok, tapi kalian ambil dulu gunungan kertas ini, satu orang satu ya. Ya, dapat satu orang satu? Dapat. Mana dia kertas gulungannya? Coba dipinggirkan dulu. Kita perlihatkan dulu. Oke, semua dapat ya? Dapat. Boleh buka kertasnya, coba lihat. Oke, sekarang bersama kelompoknya masing-masing. Ayo, pada kelompok masing-masing. Selanjutnya, ibu akan bagikan kelompok beserta lembar kerjanya itu PD-nya ya, dari setiap kelompok kalian satu. Baik, coba perhatikan dulu ya. Ada di situ petunjuk kerjanya, oke? Ada petunjuk kerja di bawah yang harus kita ikuti cara kerjanya. Pertama, apa katanya? Persiapkan Alat-alat terlebih dahulu. 2. Berdiskusi dengan kelompok. Kemudian, guntinglah gambar yang disediakan. Kemudian apa lagi? Gambar video yang Gambar positif. Kemudian, pilih contoh tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai surat Al-Fatihah. Nanti terakhir disuruh presentasikan hasil diskusi. Sampai sini paham? Baik, sekarang persiapan tadi, alat-alatnya tadi sudah mulai, boleh berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, berbagi kerja, ada yang bikin, ada yang lem, ada yang nulis, ada yang Oke, udah selesai? Udah. Belum masuk pada diskusi atau presentasi hasil kerjanya, kita speaking lagi sekali lagi, yaitu lagu Kalimat Thayyibah. Yuk, kita ibu yang nanya, kalian yang jawab. Oke. Ya, kita mulai ya. Ucapkan
gambar ini harusnya masuk kepada gambar yang dikarang oleh seorang Maun. Dia benar memang berbuat baik dengan bersedekah, tapi dia pamer. Bagaimana pamernya? Dengan cara mempostingnya di HP-nya supaya orang